Rizky Hardianto. Di sini saya akan menjelaskan metode mau'izah. Mau'izah menurut bahasa artinya adalah nasihat. Maka tersebut sejalan dengan wa'azah, yaitu wa'azan yang berarti memberi nasihat. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya mengatakan mau'izah adalah pemberian nasihat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan mengunggah emosi untuk mengamalkannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya metode mau'izah itu adalah suatu metode atau upaya untuk memberi nasihat tentang suatu kebenaran dengan cara mengingatkan, menegur, mengajak, dan mengarahkan disertai dengan penjelasan tentang baik dan buruknya sesuatu. Dalam proses pembelajaran, seorang guru bukan hanya mengajarkan atau mengamalkan tentang materi saja, tapi guru juga harus bisa memberikan nasihat dan arahan kepada siswa, juga itu sangat penting. Nah, tentu di dalam metode mau'izah juga terdapat kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan tersebut tergantung kepada siapa dia berbicara dan bagaimana cara dia berbicaranya serta tujuannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Amsal. Bahwasanya metode Amsal ialah pengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret untuk mendapatkan tujuan atau manfaat dari perumpamaan tersebut. Nah, ada pengimplementasian Amsal ini pada pendidikan. Misalnya seorang guru agama Islam di pondok pesantren di SMP IT yang hendak menyampaikan materi mengenai infak fisabilillah dengan bertujuan instruksional dari pembahasan agar peserta didik mampu memahami makna infak dengan benar dan serta mampu menstimulus siswa agar senang berinfak. Kelebihannya yaitu peserta didik mudah memahami konsep dan makna spiritual. Untuk kelemahannya, Amsal itu atau bisa disebut dengan metode ceramah ya, yang tidak disertai dengan peragaan bisa mengakibatkan terjadinya variabilisme antara siswa. Karakteristik dari Amsal itu yaitu interaktif, berbasis analisis, penyimpulannya setelah melalui analisis, mendorong refleksi, berorientasi pada aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadilah ingin menjelaskan metode tentang tarhib, yaitu menurut An-Ahlawi sebagaimana dikutip oleh Syahidin bahwa tarhib adalah suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkannya. Lalu dalam konteks pendidikan, bagi yang melanggar secara pribadi maupun bersama-sama, mereka akan diberikan hukuman yang sekiranya membuat mereka sadar akan kesalahannya. Lalu hukuman tersebut tidak mutlak diperlukan, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah Nasih Uluan bahwa untuk membuat anak jerak, pendidik harus berlaku bijaksana dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Lalu hukuman diartikan sebagai salah satu teknik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isya Putri dari kelas 6 PAIE dengan NPM 2110311101085. Di sini saya ingin memaparkan hasil notulensi targhib wa tarhib. Baik, targhib yaitu janji yang disertai dengan rujukan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan, kenikmatan, atau ketenangan akhirat yang pasti dan baik serta bebas dari segala bentuk keburukan. Kemudian dengan melakukan amal soleh dan menjauhi rayuan dunia yang mengandung bahaya atau perbuatan jelek. Targhib yaitu harapan serta janji yang diberikan peserta didik yang bersifat menyenangkan dan merupakan kenikmatan karena mendapatkan penghargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menggunakan targhib dalam mendidik sahabat atau umat-umatnya untuk menumbuhkan semangat dan minat yang tinggi dalam mengerjakan ibadah. Sengaja Rasulullah menggunakan metode ini karena dapat menggugah dan menimbulkan rasa senang pada diri peserta didik atau sahabat dalam melakukan sesuatu. Ada 3 implementasi. Yang pertama, pemberian bimbingan dan ampunan. Yang kedua, pemberian motivasi dan peringatan. Yang ketiga, ada pemberian anugerah serta hukuman. Lalu, metode ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa
anak didik dan dapat menjadi pendorong untuk anak-anak didik lainnya untuk mengikuti teman yang sudah dapat pujian dari guru-gurunya. Lalu kekurangannya, metode ini dapat menimbulkan dampak negatif juga apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga murid mungkin bisa menjadi merasa dirinya paling hebat, paling lebih tinggi daripada teman-temannya. Baik, kesimpulannya dari Targhib ini adalah adanya metode ini untuk memotivasi agar bisa melakukan hal-hal baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivalda Nurziada di sini akan memaparkan materi mengenai metode ibroh. Ibroh sendiri berasal dari kata abara, yang artinya seseorang yang mampu menafsirkan mimpinya yang terjadi kepadanya. Juga berarti air yang mengalir dari atas ke bawah secara berlawanan. Sedangkan secara teori, ibroh ini berarti mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa lampau, seperti melalui kisah-kisah para nabi ataupun yang lainnya. Ibroh ini juga sering digunakan oleh guru ataupun orang tua untuk menyampaikan pelajaran kepada anaknya atau kepada peserta didiknya dengan tujuan untuk mengambil manfaat. Tentunya metode ibroh ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi kelebihan dan kekurangannya dapat disesuaikan dengan apa tujuan yang hendak dituju dari pembelajaran tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ammal ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Nur Haliso dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode sosiodrama. Apa sih yang dimaksud dengan sosiodrama? Metode sosiodrama adalah metode bermain dengan cara yang mengajarkan anak-anak dalam berinteraksi satu sama lain untuk bertujuan yang berhubungan dengan aspek sosial. Dengan metode ini si anak menggambarkan dan bisa memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan fenomena. Nah, adapun metode ini telah dibuat atau dikenal pada tahun 1986. Adapun permainan ini terdiri dari 4 orang yang satu sama lain harus bisa dapat berdiskusi secara bersama-sama. Adapun metode ini, siswa dapat menemukan dirinya sendiri dan tidak malu dalam mengungkapkan suatu perkataan atau pemikiran yang siswa atau anak-anak punya pemikiran secara tersendiri. Adapun langkah-langkah dalam membuat karakteristik dalam pembuatan sosiodrama itu, yang pertama kita harus menentukan topik pembicaraan atau suatu masalah. Yang kedua, menentukan suatu peran atau karakter yang dimiliki oleh si anak. Yang ketiga, membuat skenario cerita atau alur yang melibatkan peran-peran tersebut.
Adapun kelebihan dari metode sosiodrama ini yaitu menarik perhatian suatu siswa karena bisa menyelesaikan masalah yang realistis dan interaktif. Adapun kelemahan dalam sosiodrama itu memakan waktu yang cukup lama karena banyak susunan-susunan yang harus diselesaikan. Yang kedua, si anak itu butuh waktu untuk berinteraksi karena sifat anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.